البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Masih itu ya, perintah untuk menjaga kebaikan yang sudah biasa dilaksanakan. Wa qala ta'ala wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberi kitab suci sebelum ini, sebelum turunnya Al-Quran. Lalu masa yang panjang berlalu pada mereka, kemudian hati-hati mereka menjadi kaku dan keras. Na'udzubillah. Tayyib, ayat ini terkait di sebelumnya apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu tunduk kepada peringatan Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Yakni yaitu yahin, ana yakni, hana yahinu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, yaitu apakah belum tiba masanya. Ini soal ingkari, pengingkaran. Kenapa masih berlambat-lambat menerima kebenaran, berlambat-lambat tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau misalkan puasa, padahal sudah memiliki kemampuan dan sudah mendengar nasihat-nasihat di masjid-masjid atau di mungkin di WhatsApp kalau zaman sekarang barangkali, atau di mana-mana. Kenapa masih bermalas-malasan? Tapi ingin hidup seperti hidupnya ulama, mati seperti matinya syuhada, lalu masuk surga bersama Nabi. Wah, sedap sekali hidupmu. Tapi sholat tak mau, taat pada Allah tak mau. Ini tentunya ini tercela dan dosa banyak sekali. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman antahsya'a qulubuhum, untuk hati-hati mereka menjadi khusyuk? Telah dijelaskan oleh Fairuz Abadi di dalam kitab beliau Basair Dzawit Tamyiz, maksudnya adalah tunduk patuh dan takut. Hati mereka tunduk patuh dan takut. Li dzikrillah, zikr boleh jadi maksudnya adalah mengingat Allah, atau boleh jadi kembali ke tadzkir, yaitu peringatan dari Allah, dan dua-duanya betul. Harusnya ketika mengingat Allah dia jadi takut, mestinya ketika telah tiba peringatan dari Allah dia menjadi gentar. Karena Allah Ta'ala itu yumhil wala yuhmil, Allah memberikan penundaan tapi dia tidak akan menyia-nyiakan. Didiamkan bukan berarti dibebaskan begitu saja. Wa ma nazala minal haqq, dan tunduk patuh kepada kebenaran yang telah turun. Mereka hidup di dunia untuk taat kepada kebenaran, bukan sesuka hatinya mengikuti hawa nafsu, tapi ikut kebenaran, bukan ikut banyak orang, tapi ikut kebenaran. Allah Ta'ala telah berfirman, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ard. Seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, pastilah seluruh yang di langit dan di bumi akan rusak. Langit dan bumi akan rusak. Baik, Allah Ta'ala berfirman, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di bumi agar engkau menegakkan hukum di antara manusia dengan kebenaran, yaitu mengikuti kebenaran dalam hukum dan dalam segala urusan. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi intinya dalam segala urusan adalah mengikuti kebenaran. Baik, sama saja kebenaran itu polanya adalah sesuatu yang turun wahyunya dari langit, ataukah kebenaran itu datangnya dari lisan Nabi, atau yaitu dari para ulama dengan hujah-hujah yang benar, maka itu juga dikatakan kebenaran. Kita wajib untuk mengikutinya. Baik, makanya dulu Syekh Yahya ketika diberikan, sampaikan pada beliau syubhat, sebagian orang mengatakan bahwasanya kalian tak mampu dan tak boleh mewajibkan saya mengikuti hujah kalian terhadap misalkan fulan hizbi atau fulan muttadi. Kata beliau, semuanya wajib ikut pada kebenaran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Intinya kebenaran wajib diikuti. Bukan masalah siapa yang bicara, tapi hujahnya betul atau tidak. Karena ayat tadi ilahnya adalah al-haq.
digantungkan pada kebenaran. Bukan masalah ini betul-betul ada dalam Quran atau ini istinbat ulama menjadi kaidah yang ijma atau apa. Tapi intinya hujahnya jelas atau tidak, kita wajib ikut kebenaran. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, beliau mengatakan barang siapa menyandarkan ucapannya itu kepada hujjah, tidak dikatakan dia itu berkata dengan ra'yu, tapi apa, dikatakan dia telah berbicara sesuai dengan kebenaran. Ini bukan semata-mata pertembungan antara rasional fulan dan rasional fulan, tapi kalau hujahnya jelas wajib untuk diikuti. Karena Allah Ta'ala mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan bukti kebenaran kalian apabila kalian adalah orang yang benar. Jadi yang penting buktinya. Dan bukti terkadang itu berupa nas, boleh jadi terkadang adalah berupa sesuatu yang tidak bersifat nas, tetapi jelas sekali. Dan seterusnya sesuai dengan kaidah. Para ulama usulin mengatakan al-qawaid tajri majran nusus. Kaidah itu berjalan seperti perjalanan nas, wajib untuk diikuti. Kalau tak ada kaidah, orang jalan dengan apa nanti? Berarti apa? Intinya adalah ikut kepada kebenaran. Lalu Allah Ta'ala mengatakan di sini, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab suci sebelum turunnya Al-Qur'an. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, la di sini ada kemungkinan dia adalah yaitu sebagai taukid dari nasab, karena kita tahu alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a, ada an. Berarti yakunu di sini bukan majzum, tapi mansub. Alanya sebagai taukid dari lafaz sebelumnya. Jadi apa itu? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa alla yakunu. Yang lain menafsirkan dengan qiraah-qiraah yang lain, yaitu ini lanya adalah lanahiyah, berarti apa? Yakunu majzum. Sama saja. Apakah kita ikut tafsir pertama atau kedua? Intinya kita dilarang menyerupai gaya hidup dan gaya beragamanya orang-orang ahli kitab. Makanya Syekhul Islam di dalam Iqtidah Shiratul Mustaqim beliau mengatakan ayat ini salah satu dalil yang melarang kita tasyabuh dengan orang kafir. Baik, kita sudah memiliki jalan yang benar, untuk apa ikut jalan orang kafir? Mereka diberi kitab pun mereka tak taat pada kitab mereka. Baik, sekarang apa di antara cara beragamanya orang-orang ahli kitab yang Allah melarang kita mengikuti mereka? Allah menyebutkan ceritanya di sini, fatala alaihimul amad. Masa yang panjang itu melewati mereka, melampaui mereka. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, sebagian ulama mengatakan yaitu jarak antara nabi satu dengan nabi yang lain terkadang panjang untuk sebagai cabaran, sebagai ujian. Ternyata setelah nabi yang pertama wafat, lama-lama mereka tidak mau lagi taat kepada syariat yang diwariskan oleh nabi tersebut. Akibatnya apa? Faqasat qulubuhum. Lalu hati-hati mereka menjadi kaku, menjadi keras. Padahal harusnya wahyu itu menyebabkan hati jadi lunak, kebenaran itu menyebabkan hati jadi tunduk, mudah untuk meneteskan air mata, mudah untuk hati menjadi apa istilahnya, terharu dan seterusnya. Tapi ternyata mereka malah kemudian menghakimi syariat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dari asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya tatkala nabi mereka sudah wafat, masa yang panjang berlalu, kemudian banyak dari para penguasa atau para pembesar Bani Israel mereka membuat kitab suci sendiri. Lalu mereka mengatakan, setelah kita susun ini kitab suci yang sifatnya lembek, mereka mengatakan kita hadapkan ini kepada para ulama. Kalau ulama taat pada kita, maka kita biarkan. Tapi kalau ulama tidak mau ikut kita bunuh mereka. Nah, lalu apa? Hampir semua ulama Bani Israel karena takut ancaman atau karena menginginkan harta benda keduniaan, mereka taat kepada keinginan masyarakat dan penguasa. Nah, dengan sebab itulah maka Bani Israel terpecah banyak sekali, kata Ibnu Mas'ud. Allah Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasaqah yaitu keluar dari ketaatan.
Ini menunjukkan bahwasanya dengan sebab tidak memelihara tradisi yang baik, hati menjadi kaku, kemudian keluar dari ketaatan. Berarti kesimpulannya apa? Agar kita menyelisihi cara beribadahnya orang kafir, cara hidupnya orang ahli kita menjaga ketaatan-ketaatan yang telah kita miliki. Selama Ramadan, alhamdulillah kita berusaha memperbaiki diri dalam masalah sholat, masalah puasa, masalah baca Quran, masalah zikir, dan yang lain-lain. Nah, setelah Ramadan, kita lanjutkan tradisi tadi walaupun tidak sebagus ketika Ramadan. Nabi pun tidak mencontohkan di luar Ramadan sholat sepanjang malam, tapi di akhir-akhir Ramadan sholat sepanjang malam. Intinya bukan berarti kualitinya sama, tetapi kita jaga tradisi, yaitu kita sholat malam, qiyamul lailnya dijaga walaupun tidak sebagus dan tidak sebanyak waktu Ramadan. Demikian pula bacaan Qur'annya dan seterusnya. Ada dalam satu hari itu kita baca beberapa walaupun tidak sebanyak di masa Ramadan. Jangan malah ditinggalkan berhari-hari dan seterusnya. Intinya adalah istiqomah di atas kebaikan tadi. Kalau tidak demikian akan semakin rusak hati kita dan jadi fasik. Naudzubillah. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Bukankah orang beriman itu sudah tunduk hati mereka? Baik, kita tahu ketundukan sendiri bertingkat-tingkat. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Ini tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian falasifah, ini tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Tidak demikian. Iman sendiri bertingkat-tingkat. Kadar keimanan, kualiti iman bertingkat-tingkat. Ketaatan saja lain-lain. Mungkin asalnya begitu masuk Islam, dia sholat 5 waktu. Lama-lama setelah belajar, jadi apa? Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat witir, sholat duha, bertambah. Demikian pula dalam masalah-masalah yang lain. Demikian pula kekhusyuan kita sendiri. Tahu diri istilahnya, kita sudah beriman, misalkan sudah beriman sekian belas tahun, sekian puluh tahun, seberapa kadar kekhusyuan kita. Kita sendiri tahu, kekhusyuan kita sendiri sangat lemah. Sering berubah-ubah, sering terkacaukan dan seterusnya. Menunjukkan memang kekhusyuan itu harus selalu diperbaharui, selalu diperbaiki. Apalagi kalau khusyuan yang dimaksudkan adalah tunduk kepada syariat. Apakah kita sudah menjalankan itu semua? Tidak demikian. Berapa banyak orang yang sudah belajar fikih, tahu-tahu untuk fikih mungkin taat, tapi untuk akhlak kepada orang tua kosong. Atau mungkin untuk fikih dan ketaatan dan akhlak bagus, tapi masalah manhaj lembek betul-betul. Padahal Nabi sudah mengancam orang yang masuk neraka ketika terjadinya perpecahan bukan masalah fikih atau akhlak, tapi masalah apa? Manhaj. Nah, banyak orang yang ternyata kekhusyuannya itu bersifat parsial, setengah-setengah aja. Bukan setengah ya, terbagi-bagi. Yang untuk ini taat, untuk yang itu tak taat dan seterusnya. Ada juga yang akidahnya bagus, akidah masalah asma wa sifat bagus, tapi begitu sampai di Dubai sudah rontok semua karena gemerlapnya dunia di sana. Akhirnya cuma jadi pengemis di sana atas nama dakwah. Naudzubillah. Nah, Allah Ta'ala memerintahkan bukan khusyuk setengah-setengah atau sepertiga, tapi apa? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Zikrullah itu dari awal sampai akhir Quran semuanya zikrullah. Demikian pula hadis dan seterusnya. Nah, inilah di antara penjelasan para ulama. Ini bukan tahsilul hasil seperti ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah pada Allah. Bukankah nabi itu bertakwa? Ini bukan tahsilul hasil, tapi suruh tambah lagi, ditambah lagi. Baik, wallahu a'lam.